Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran matematika kelas 7 MTS Marif Ambulu. Di sini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada saat tatap muka, yaitu pada video bagian 3 ini kita akan membahas contoh-contoh soal. Bagi siswa-siswa yang belum membuka bukunya, silakan diambil bukunya dan dibuka buku matematika halaman 22. Contoh-contoh soal. Kita akan membahas contoh soal nomor 3 dan contoh soal nomor 4. Oke, silakan di-pause dulu, dipersiapkan bukunya, dan nanti silakan dicatat yang penting-penting atau bisa dicatat semua di buku catatannya. Oke, kita lanjutkan video pembelajaran kita. Untuk yang pertama, soal nomor 3. Siswa kelas 7 mengikuti ujian akhir semester. Hasil ujian matematika siswa kelas 7 yaitu 1/5 bagian siswa yang memperoleh nilai A. 40% memperoleh nilai B. 3/10 bagian siswa memperoleh nilai C. Dan sisanya memperoleh nilai D. Pertanyaan yang pertama, berapa persen siswa yang mendapat nilai D? Sedangkan pertanyaan yang kedua yaitu berapa nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Oke, langsung kita bahas. Ini jawab. Yang pertama yang sebelum kita menjawab yaitu kita harus mengetahui. Kita harus ketahui apa-apa saja yang perlu kita garis bawahi di soal tersebut. Yaitu yang pertama nilai A, yaitu siswa yang mendapatkan nilai A, yaitu 1/5, artinya 1/5. Nilai B, yaitu 40%, yaitu 40% memperoleh nilai B. 3/10 bagian memperoleh nilai C, jadi nilai C-nya adalah 3/10, sedangkan sisanya nilai D, jadi nilai D ini tidak diketahui. Misal jumlah siswa adalah N, kita kan tidak tahu jumlah siswanya ya, kita misalkan saja adalah N. Maka N itu pasti 100%. Karena jumlah seluruh siswa, sehingga 100%. Sehingga kita bisa tulis dengan operasi seperti ini. N itu jumlah seluruh siswa sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Artinya ini siswa yang mendapatkan nilai A ditambah siswa yang mendapatkan nilai B, ditambah siswa yang mendapatkan nilai C, dan ditambahkan siswa yang mendapatkan nilai D. Sehingga siswa yang mendapatkan nilai D itu sama dengan N dikurangi dalam kurung A plus B plus C. Jadi seluruh siswa itu dikurangi siswa yang mendapatkan nilai A ditambah dengan B ditambah dengan C. Setelah ini kita akan masukkan angka-angkanya. Nah, sehingga D sama dengan 100% karena N adalah sama dengan 100%. Dikurangi dalam kurung 1/5, 1/5 itu A. Ditambah 40%, 40% itu B. Ditambah 3/10, 3/10 itu C. Nah, ini nanti kita akan ubah menjadi bentuk persen, persen semuanya. Sehingga karena kita ingin mengubah bentuk persen, maka 1/5 ini, nilai A ini 1/5 ini kita harus membuat bentuk menjadi per 100. Karena 5 untuk menjadi 100 ini butuh dikalikan oleh 20. Sehingga ini 5 dikalikan 20. Dan yang atas pembilangnya juga kita kalikan dengan 20. Dan 3/10 ini penyebutnya kan 10. 10 untuk mencapai nilai 100 ini kita harus kalikan dengan 10. Karena yang bawah kita kalikan 10, maka yang atas pembilangnya juga kita kalikan dengan 10. Jadi bentuknya seperti ini. Sehingga menjadi 100 dikurangi 1 kali 20, 25 kali 20, 100 ditambah 40% ditambah 3/100. Maka ini nanti bentuknya menjadi persen semuanya.
Sehingga 100% 2/100 itu sama dengan 20/100 itu sama dengan 20%, 4 ditambah 40% ditambah 30/100 itu yaitu adalah 30%. Maka D sama dengan 100 dikurangi 20 ditambah 40 ditambah 30. Sehingga 100 dikurangi 90%. 20 tambah 40, 60. 60 tambah 30, 90%. Maka siswa yang mendapatkan nilai D adalah 10%. Itu jawabannya. Kemudian yang B. Berapa nilai yang paling banyak diperoleh siswa? Ini kan di sini sudah diketahui ya. Ini yang D 10%, 20% ini 1/5, berarti ini yang A. 40% yang B, 30% yang C. Sehingga jawabannya untuk yang soal yang B adalah yang B, mendapatkan nilai B yaitu 40% yang paling banyak. Oke, itu untuk soal yang nomor 3. Kita lanjutkan. Soal yang nomor 4 yang A. 4A. Tentukan hasil operasi hitung pecahan berikut. Nah, di situ ada A, ada 8% ditambah 2/3/4 ditambah 0,9. Nah, ini untuk lebih mudahnya, maka kita akan ubah ke bentuk desimal semuanya. Sebenarnya bisa dijadikan bentuk apapun, asalkan semuanya bentuknya harus sama. Tapi sepertinya ini lebih mudah dijadikan bentuk desimal. Sehingga 8% kita ubah ke bentuk pecahan dulu, yaitu menjadi 8/100 karena persen. Ditambah 2/3/4, artinya ini 2 ditambah 3/4. Nah, 3/4 ini nanti kita akan jadikan 4-nya kita akan jadikan 100, sehingga 4 harus dikalikan dengan 25. Karena yang bawah kita kalikan 25, maka yang atas juga harus kita kalikan dengan 25 dikurangi 0,9. Sehingga 8/100 itu sama dengan 0,8 ditambah 2, 3 kali 25, 75/100 dikurangi 0,9. Nah, ini kenapa kok 8/100 menjadi 0,08? Ini ceritanya seperti ini. Ini 8/100 itu awalnya ya, ini adalah kan 8,0. Karena dibagi 100, maka koma ini kita majukan sebanyak 2 kali karena 100 nolnya adalah 2. 8 itu nilai bisa kita tulis dengan 8,0. Karena komanya di belakang angka 8, maka kita ajukan menjadi 1, 2. Sehingga kita harus menambahkan angka 0 di depan angka 8. Dan di depan koma harus juga ada nolnya. Sehingga menjadi 0,08. Seperti itu. Sehingga 0,8, begitu juga dengan 75/100 ya. 75/100 ini. Karena kan 75 kan awalnya adalah 75,0. Karena dibagi 100, maka komanya maju sebanyak 2 kali. Sehingga ini yang pertama di tengah-tengah 7 dan 5, kemudian yang kedua berada di depannya 7, sehingga menjadi 0,75. Nih, menjadi seperti ini. Menjadi 0,08 ditambah dalam kurung 2 tambah 0,75 dikurangi 0,9. Nah, untuk 2 ditambah 0,75 ini sama dengan 2,75. Caranya gimana? Bisa menggunakan operasi susun. Nah, ini untuk caranya. 2 ditambah 0,75. 2 berarti karena ditambah 0,75 ini ada 2 angka di belakang koma, maka 2 ini kita kasih koma, nolnya 2. Seperti ini. Syaratnya adalah komanya ini harus lurus. Sehingga ini menjadi 2,75. Ini dijumlah. Begitu pula dengan 0,08 ditambah 2,75. Ini
Ini salah ya, ini sebenarnya 2 ditambah 2,75. Seperti ini komanya harus lurus. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan pengurangan. 2,83 dikurangi 0,9. Maka ini apa namanya? Yang diluruskan adalah komanya. Sehingga sebenarnya kan di sini ada 0,90. Jadi 3 dikurangi 3 turun 8 kurangi 9 9. Seperti itu. 8 kurangi 9 berarti 18 dikurangi 9 tinggal 9. Ini sisa 1 turun jadi 1,93. Jadi seperti itu. Hal yang perlu diingat adalah ketika kita mengoperasikan desimal itu komanya yang harus diluruskan. Saya ulangi lagi, komanya harus diluruskan. Oke, kita lanjutkan ke yang 4B. Nah, 3.400 per mil dikurangi 1/2/3 ditambah 0,6. Nah, kalau yang ini akan kita jadikan bentuk pecahan biasa semuanya. 3.400 per mil artinya 3.400 per 1.000 dikurangi 1/2/3. Ini kita jadikan pecahan biasa menjadi seperti ini. 3 kali 1 ditambah 2 ditambah 0,6. 0,6 ini kan berarti ada apa namanya? Cuma 2 digit, artinya cukup dibagikan dengan 10 karena 6 dibagi 10 ini kan hasilnya 0,6. Jadi 0,6 menjadi bentuk 6/10. Nah, ini kenapa 1/2/3 ini menjadi seperti ini. 3 kali 1 ditambah 2. Ini caranya seperti ini. Dari pembaginya kita kalikan bilangan desimal yang di bilangan bulat yang di depan. 3 berarti ini dikali 1. Kemudian ditambah dengan 2. Seperti itu. Ini dijadikan sebagai pembilang yang ada di atas. 3 kali 1 ditambah 2 per 3. 3-nya tetap. Sehingga menjadi ini. Nah, 3.400 per 1.000 menjadi 34 per 10. Kenapa? Ini 2 nolnya kita coret karena di atas ada 02 dan di bawah juga ada 02. Jadi masing-masing nolnya biar lebih sederhana kita coret menjadi 34 per 10. Sedangkan ini 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Menjadi 5/3 plus 6/10. Nah, ketika sudah menjadi bentuk seperti ini, tugas kita adalah menyamakan pembaginya atau penyebutnya. Jadi 10, 3, dan 10 ini kita samakan. Nah, yang bisa sama yaitu paling mudah ke angka 30. Jadi nanti kita pembaginya kita samakan di angka 30. Menjadi seperti ini. Karena 10 untuk menjadi 30 ini harus dikali 3, maka 10 harus dikali 3. Karena yang bawah dikali 3, yang atas juga harus dikali 3. Sama halnya dengan 5/3. 3 supaya menjadi 30 harus dikalikan 10. Maka yang atas juga harus dikali dengan 10. Begitu juga dengan 6/10. 10 supaya menjadi 30 harus dikali 3. Maka masing-masing kita kalikan 3. Sehingga menjadi 34 dikali 3 yaitu 102. 102/30 dikurangi 50/30 ditambah 18/30. Kalau seperti ini langsung kita bisa tulis seperti ini. 30-nya 1 aja, pembaginya ditulis 1 aja. Sedangkan yang atas kita menjadikan operasi seperti ini. Sehingga menjadi 102
dikurangi 50 ditambah 18 per 30. Menjadi 102 dikurangi 50 tambah 18 adalah 70. 70 per 30. Karena di sini ada 0, masing-masing ada nolnya di atas dan di bawah, maka nolnya kita coret menjadi 7 per 3. 7 per 3 ini kita bisa ubah dengan menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 2, 1 per 3. Nah, caranya bagaimana 7 per 3 menjadi 2, 1 per 3 ini? Kita gunakan eh, operasi tradisional, yaitu poro gapit. Dulu di SD sudah pernah diajari dengan poro gapit. Jadi seperti ini. 7 per 3 menjadi, artinya 7 dibagi 3. Nah ini 7 per 3 artinya 7 dibagi 3. Yang pertama 3 yang mendekati 7 kan dikali 2. Berarti 2 kita taruh di atas. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, cara menulisnya adalah hasilnya yang di atas ini kita jadikan bilangan bulat yang di depan. 1 sisanya ini, sisa yang di bawah kita jadikan pembilang. Sedangkan 3 penyebut tetap sebagai penyebut. Jadi seperti ini. Jadi 2, 1 per 3. Jadi 7 per 3 itu sama dengan 2 ditambah dengan 1 per 3. 2 sepertiga. Nah, itu untuk contoh soal nomor 3 dan 4. Oke, itu saja untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube MTS Ma'arif Ambulu. Silahkan dibagikan linknya ke teman-teman, ke saudaranya supaya subscribe. Minimal kita mempunyai 1000 subscriber. Seperti itu. Jadi untuk supaya sekolah kita lebih terkenal lagi di Facebook. Jadi silakan di-share channel YouTube-nya ke teman-teman kalian. Minimal teman-teman kalian yang lain yang sekolah di sekolah lain bisa mengklik subscribe, dan jangan lupa kalian sendiri juga harus men-subscribe. Kemudian komentar juga jangan lupa berupa nama, spasi, kelas seperti biasanya. Oke, selamat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.